Tapi jelas Hiro pun juga bingung dengan maksud Heisa. Dan ternyata di tempat karaoke itu sudah ada mata-mata Kenzo yang mencegah Hiro mengetahui perbuatannya. Sementara itu, Tsukasa sendiri memilih menyelamatkan Aoi terlebih dahulu. Namun, saat ia berhasil menyelamatkan gadis itu, Aoi tiba-tiba justru memborgol Tsukasa ke pagar besi. Karena ternyata, Aoi telah bekerja sama dengan Kenzo untuk menghancurkan Gokuraku. Rupanya, rumor orang baru yang bergabung dengan Night adalah Aoi. Alasannya tidak lain adalah membayarkan dendam untuk Shinichi. Karena Aoi menganggap Tsukasa telah membiarkan Shinichi menderita sendirian. Di lain tempat, Hiro akhirnya tiba ke tempat di mana Yoji dan Eiji disekap. Tidak hanya itu, ternyata Heisa juga datang untuk menyelamatkan Yoji dan Eiji, sekaligus mengatakan bahwa dirinya tidak jadi keluar dari Gokuraku. Alhasil, pertarungan pun dimulai. Meski pertarungan tidak diperlihatkan, Gokuraku akhirnya berhasil menghajar Kenzo dan dedengkotnya. Di tengah suasana panas itu, tiba-tiba Erika datang dan menyalahkan Hiro yang ketahuan mengikuti Kencan buta. Ya, nyatanya, meskipun berkedudukan sebagai ketua gangster, Hiro ini takut dengan kekasihnya. Setelah menyelamatkan Eiji dan Yoji, Heisa pun pergi menemui Tsukasa. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat Tsukasa sudah dalam kondisi terborgol. Aoi juga mengancam akan menjatuhkan Tsukasa jika Heisa mendekat. Dan jika ingin menyelamatkan Tsukasa, maka Heisa harus loncat dari pagar untuk menebus rasa bersalahnya. Tetapi untungnya, Tsukasa mampu melawan Aoi, bahkan hampir membuatnya terjatuh jika Tsukasa tidak memeganginya. Singkat cerita, Heisa dan Aoi bisa diselamatkan. Tsukasa juga melepaskan borgol Aoi yang akhirnya juga mengakui kesalahannya. Selain itu, Tsukasa juga menjelaskan bahwa Shinichi melakukan itu semua demi melindungi Aoi. Keesokan harinya, Aoi, Shinichi, dan Tsukasa pun bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di tengah perselisihan Gokuraku dan Night, rupanya seseorang yang dianggap iblis telah kembali ke Hiroshima. Rumor ini pun cepat tersebar hingga ke Gokuraku. Jadi, iblis bernama Yutaka ini dikenal dengan gaya bertarungnya yang gesit. Jika marah, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Dano. Keduanya kerap bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat. Namun, perkelahian itu selalu berakhir seimbang. Namun, semua itu berakhir saat Yutaka memutuskan menjadi petinju profesional dan bersumpah tidak akan kembali menjadi gangster. Jadi, awalnya Bis tidak percaya bahwa yang telah menyerang anak buahnya adalah Yutaka. Namun, saat melihat goresan di wajah mereka, Bis meyakini bahwa Yutaka benar-benar sudah kembali. Esoknya, Tsukasa mengajak Kumi berkencan. Namun mereka tiba-tiba diganggu jamet di sana. Untungnya, datanglah Yutaka yang menghajar jamet-jamet itu dan memberikan luka di wajah mereka yang langsung membuat mereka kabur. Tsukasa yang tidak mengetahui pria itu Yutaka pun berterima kasih dan bersikap biasa saja. Di tempat lain, Hiro yang sedang bersama dengan gadis-gadisnya tiba-tiba mendapat telepon dari Yutaka yang mengaku mengajaknya bertemu dengan alasan ingin bergabung dengan geng Night. Tetapi tiba-tiba, Shin langsung memperlihatkan Hiro dirawat di rumah sakit dengan keadaan babak belur, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai ulah Yutaka. Di sisi lain, Bis juga mulai mendapatkan banyak penyerangan terhadap anak buahnya. Dano pun mulai kesal dengan penyerangan tersebut. Selain itu, ia juga kecewa karena Yutaka telah mengingkari janjinya untuk tidak menggunakan pukulannya menghajar, kecuali di dalam pertarungan resmi tinju. Pada akhirnya, Dano pun mulai bergerak untuk menyerang Yutaka, sedangkan Tsukasa yang mengetahui hal itu langsung bergegas mencegahnya. Karena Tsukasa berpikir bahwa mereka adalah teman baik dan tidak boleh bertarung kembali. Di suatu tempat, Dano dan Kazu sudah bertemu Yutaka dan langsung memukulnya sebagai pelampiasan bentuk kekecewaan.
Namun, sebelum mereka benar-benar berkelahi, Tsukasa pun datang untuk melerai perkelahian itu. Meskipun begitu, Dano tetap bersikeras, karena sebagai pemimpin, sudah seharusnya ia melindungi anak buahnya dan Hiroshima dari kericuhan. Tsukasa yang tidak menyerah pun terus memberikan kata-kata bijaknya yang ia peroleh dari grup WhatsApp keluarga. Dan voila, ia berhasil meredakan emosi Dano. Namun tiba-tiba muncullah Ogi, salah satu anggota terkuat dari Beast yang ternyata telah berkhianat dan memilih Yutaka menjadi pemimpin mereka untuk membuat geng baru. Shin lantas berpindah pada Gokuraku yang sedang membicarakan Yutaka. Karena meskipun kekuatan Beast dengannya telah meluas, ia tak pernah memberi instruksi perlawanan. Karena selama ini, yang memancing keributan adalah Ogi. Tiba-tiba, seorang polisi bernama Iwa memasuki markas Gokuraku untuk mencari keberadaan Yutaka. Karena Yutaka dicurigai telah melakukan pembunuhan. Sehingga, untuk menghindari kejaran itu, Yutaka diduga menghilang dari Osaka dan kembali ke Hiroshima. Sementara itu, Kazu mendapat telepon dari Ogi yang mengajak semua sisa Beast bergabung dengannya. Tentu saja, ajakan itu membuat Kazu merasa kesal. Ia langsung menolak ajakan itu dan menutup teleponnya. Sayangnya, di suasana seperti ini, Dano justru menghilang dan pergi ke Osaka. Tepatnya ke tempat latihan tinju Yutaka untuk menemui pelatihnya. Di tempat lain, Ogi sudah merencanakan hal lain, karena ternyata orang yang telah membuat Hiro masuk ke rumah sakit bukanlah Yutaka, melainkan Ogi. Ia hanya memanfaatkan nama Yutaka untuk menarik perhatian supaya nantinya Dano dan Yutaka bisa bertarung. Sehingga saat Dano kalah, kekuasaan Beast akan jatuh ke tangannya dan membuat Ogi menjadi orang nomor 1 di Hiroshima. Lalu tiba-tiba, muncullah Tsukasa dan dedengkotnya yang sudah mendengar rencana busuk Ogi. Sehingga Gokuraku pun langsung bertarung melawan Ogi. Singkat cerita, Gokuraku berhasil memenangkan pertarungan itu dan segera pergi menemui Yutaka. Begitu pula dengan Dano yang mengungkapkan bahwa ia telah menemui pelatih Yutaka di Osaka. Dari sini, Dano mengetahui bahwa Yutaka telah dijebak oleh senpainya. Saat itu, Yutaka disuruh datang ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut sudah terjadi pembunuhan. Setelah itu, senpainya melaporkan pembunuhan itu pada polisi yang langsung mendatangi TKP. Melihat kedatangan polisi, Yutaka pun bingung dan memilih melarikan diri. Sayangnya, saat ia menemui sang pelatih, Yutaka tidak dipercayai dan tidak mendapat perlindungan di sana. Meskipun semua sudah terbongkar, Yutaka masih bersikeras tidak ingin pergi ke kantor polisi, karena ia merasa polisi tidak akan mempercayainya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Tsukasa dengan kekuatan kalimat bijaknya kembali menyadarkan Yutaka. Hingga akhirnya, ia bersedia menjelaskan ke kantor polisi demi kembali ke ring tinju untuk meraih cita-citanya. Keesokan harinya, Iwa kembali muncul ke markas Gokuraku. Iwa melaporkan bahwa pelaku pembunuhan itu telah tertangkap. Rupanya, kedatangannya mencari Yutaka hanya untuk menanyakan keberadaan senpainya. Karena Yutaka memang sudah divonis tidak bersalah. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat kurang. Tapi tenang aja, karena berbagai pertanyaan di alur film Bad Boys G-Series, mulai dari nasib Yutaka, kelanjutan geng Beast dengan Gokuraku maupun Night, bakalan kita kupas tuntas di part ketiga, alias part terakhir. Jadi, sampai jumpa di alur film episode selanjutnya. Dadah!